Oke Kakak-kakak semua, kita mulai aja pada sore hari ini. Eee, Pertama saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Jadi, di sini sebelum kita memulainya, saya ingin mengingatkan bahwa, eee, tugas-tugas di LMS tolong ya Kakak-kakak semua dikerjakan agar tidak menumpuk. Supaya, nanti kalau misalnya, modul kalian itu belum terbuka atau masih terkunci, itu karena kalian belum membaca ataupun mengerjakan ataupun melihat tugas-tugas ataupun modul-modul yang di LMS sehingga, eee, tugas selanjutnya ataupun modul selanjutnya belum terbuka. Jadi saya harap kakak-kakak semua, eee, mau mengerjakan secara perlahan-lahan sehingga pekerjaannya itu tidak menumpuk kakak-kakak. Jadi, eee, sebelum kita memulai materi pada sore hari ini, eee, saya harap Kak, Ricky, tolong bawa doa kita, Kak. Kak Ricky. Oke, kalau, Kak Ricky-nya belum ada, saya mohon untuk Kak Yoni Christian untuk membawa doa. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Yoni. Open mic ya, Kak. Oke, untuk Kakak selanjutnya, eee, Kak Marisina Simanjuntak tolong bawa doa, Kak. Izin, Kak. Siap, Kak. Saya bawa dari agama Mesianik ya, Kak. Ya, Kak. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa Yahweh, Bapa di dalam nama Adonai Yesua Mesias. Engkau pertemukan kami kembali pada sore hari ini untuk mengikuti Zoom ini Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, terutama kepada fasilitator kami Bapa. Engkau beri penerangan kepadanya supaya kami bisa menerima apa yang dipaparkan dalam materi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesua Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Kak Marisina Simanjuntak. Jadi sebelum kita lanjut ke materi ini, saya harap sekali lagi Kakak-kakak, jika kita jimat jam 4 Kakak-kakak, eee, mohon tepat waktu bagi kita semua agar, eee Zoom kita bisa berjalan dengan lancar Kakak-kakak. Jadi, eee, terima kasih bagi yang sudah tepat waktu. Di sini, materi kita pada hari ini sangat menarik ya Kakak-kakak, karena materi kita pada hari ini tentang ABT atau Asset Based Thinking ya, di mana artinya, itu adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Jadi, sebelumnya saya sudah menyuruh kakak-kakak untuk, eee, membaca modul-modul yang 2.1.2 Kakak-kakak. Jadi, itu ada apa itu, ABT, Asset Based Thinking, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki. Jadi, sekali ini kita ada membuat satu room ataupun kelompok, ya. Di situ nanti kita, saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi sebelum itu, saya akan memaparkan, materi kita pada hari ini, Kakak-kakak. Oke, yang pertama
Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti kesepakatan kita bersama kakak-kakak, yang pertama itu kita harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Dan saya ingin menambahkan bahwa Zoom kita, jika di link saya buat atau saya bagikan kepada kakak-kakak itu jam 4 sore, saya harap sebelum jam 4 kakak-kakak sudah bisa masuk, Kak, sehingga pembelajaran kita yang secara daring bisa tepat waktu, kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. CP-nya, capaian akhir pelatihannya, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan atau aset-aset thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuannya, capaian umum modul ini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset, kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus modul ini yaitu, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Dan guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, tujuan dari kita kali ini adalah kakak-kakak, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ini agenda kita pada hari ini kakak-kakak. Nanti kita setelah pembukaan, baru ini ada namanya berpikir berbasis aset dan kekuatan. Jadi sudah saya jelaskan tadi kakak-kakak sekalian. Ini adalah pendekatan yang berbasis kekuatan. Contohnya saya buat ya kakak-kakak. Di sekolah kita, apa kekuatan kita? Bisa saja kekuatan dalam hal sosial atau dalam hal pembelajaran PJOK di sekolah kita, banyaknya alat-alat. Ya, alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran PJOK, itulah aset sekolah kita kakak-kakak. Bisa aja aset manusia, SDM-nya. SDM manusia di sekolah kita itu bagaimana? Berbeda SDM manusia yang sekolah di kota dan di desa, ya. SDM-nya berbeda. Sehingga kita sebagai guru PJOK seharusnya mampu, ya. Itu adalah mampu membedakan aset SDM sekolah kita masing-masing. Dan selanjutnya kakak-kakak, saya bagikan lagi dulu, Kak. Ini kakak-kakak, aset-based thinking adalah sudah saya jelaskan tadi kakak-kakak, itu adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, bukan apa yang tidak dimiliki di sekolah kita kakak. Jadi di sini nanti saya minta kakak menuliskan apa kekuatan dan kelebihan di masing-masing sekolah kakak. Ya, nanti kita bagi kelompok, itu nanti 2 kelompok. Dan keistimewaan aset-based thinking-nya apa kak? Ya, keistimewaannya adalah membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan atau melaksanakan kegiatan yang di sekolah kita, kakak-kakak. Jadi, saya akan membagi room,
saya meminta kakak-kakak semua untuk menuliskan apa aset kelebihan yang di sekolah kakak masing-masing, ya. Saya meminta kelebihan, bukan aset kekurangan di sekolah kakak masing-masing, ya. Jadi saya akan membuat room, Kak, ya. Room-nya itu nanti saya bagi menjadi 2 kelompok, ya. Di situ nanti Kakak bisa menuliskan ataupun, kalau Kakak membuka laptop, ya, mengetikkan di Word, apa kelebihan aset di sekolah Kakak. Apakah SDM-nya, ya, apakah, sosialnya, ya, itu ada semua, Kak. Apakah, modal fisiknya, ataupun, modal lingkungan atau alam, Kak, ya. Itu bisa Kakak buat, itu ada 7 aset, asetnya. Pertama modal manusia, Kak, itulah SDM-nya. Bagaimana, SDM sekolah kita. Sudah saya bilang tadi, SDM di daerah dan di kota itu sangat berbeda, Kakak, ya. Jadi, yang kedua itu ada aspek sosial, ya. Bagaimana kita, sosial kita di sekolah, lingkungannya, apakah dekat perkotaan atau perdesaan. Yang ketiga, itu ada fisik, Kakak, ya. Modal fisik yaitu bangunan sekolah, ya. Apakah sudah, bangunan itu sudah, bagus ataupun seperti apa. Yang keempat, ada modal lingkungan atau alam, Kakak, ya. Modal lingkungan alam, ya. Yang ketiga, yang kelima itu ada, eee modal, finansial. Bagaimana finansial sekolah kita, Kakak? Apakah, finansial dalam kita melakukan, ekstrakurikuler sudah, diberikan ataupun, modal kita misalnya kan terkadang kita di sekolah seperti ini, Kakak. Kita melaksanakan ekstrakurikuler seperti saya bilang, tetapi modal finansial kita tidak ada sehingga hanya, perencanaan yang sering terjadi. Jadi, eee tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, kalau kita membuat ekstrakurikuler terkhusus pramuka, futsal itu yang biasa di sekolah, ataupun ada satu-satu karate, taekwondo, itu terkadang modal finansialnya itu nggak ada, Kak. Hanya kita seperti, bekerja proyek kalau kita sering bilang itu proyek thank you, proyek terima kasih. Jadi, yang paling utama saya rasa itu modal finansial itu sangat butuh, ya. Kalau kita melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang keenam itu modal politik, Kakak, ya. Modal politik. Dan yang ketujuh itu modal agama dan budaya, Kakak. Ini modal agama dan budaya ini, Kakak-kakak sekalian, ini, kalau di sekolah saya ini sudah dilakukan setiap hari Jumat itu, Kakak, itu ada namanya Jumat Bersih, itu adalah modal budaya kita, kebersihan. Dan itu ada, hari Sabtu, itu ada namanya ibadah, pagi bagi Kristiani dan bagi kita, agama Muslim, dia ada juga ibadahnya, Kakak. Jadi itu adalah, modal kita dalam, modal agama dan budaya, apakah sudah dilakukan di sekolah apa belum, ya. Dan itu ada 7, Kakak. Tuliskan nanti di, Word Kakak, biar nanti kita presentasikan, apakah ada ketujuh modal itu di sekolah Kakak? Mana kelebihannya? Kekurangannya tidak perlu Kakak tulis, kelebihan yang 7 itu mana modalnya ada. Yang pertama tadi itu ada modal manusia. Ya silakan Kak, mari Sina Simanjuntak. Kalau di sekolah yang politik itu bagaimana, Kak? Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di sekolah itu Kak, kedekatan, lembaga kita ke instansinya, Kak. Kedekatan lembaga kita ke instansi ataupun, pemerintahan. Apakah sering, contohnya kan Kak, ada kalau terdekat sekolah kita itu pasti namanya paling dekat itu kepala desa ataupun kelurahan. Itu bagaimana hubungan kita dengan dia, ya. Itu ada hubungan kita apakah baik ataupun terkadang gini, Kak, event-event itu nggak hanya dari umum, terkadang dari kelurahan, kecamatan itu pun ada event-event, bagaimana kita gitu seperti itu, Kak. Oke, tadi sudah saya bilang ada 7 modal, jadi saya harap Kakak-kakak menuliskan, di board-nya ataupun di room-nya, sekali ini saya bagi menjadi 2 kelompok aja Kakak, sehingga Kakak menulis di Word. Bagi kita yang, biar nanti bisa kita presentasikan di, apa ini Kak, di Gmeet ini Kak. Sebentar saya buat board-nya ya Kak.
Oke, di situ Kakak sudah masuk, klik Kak, biar bisa masuk ke apanya Kak. Oke, itu ada waktunya 25 menit Kakak. Jadi di situ Kakak tulis di Word ya, nama file pertama Kakak nanti itu Kakak buat nama kelompok Kak. Contoh kelompok Kakak Kak seperti Kak Kak Marisina menggunakan HP apa laptop? Laptop, Kak. Oke Kak, sudah masuk ke kelompok berapa Kak? Belum nampak, Klik, Kak. klik coba Kak, itu ada saya bagikan, klik Kak, harus disetujui Kak. Di mana, Kak? Bentar ya Kak. Eh, Kakak itu Kak, coba diklik Kak. Diizinkan aja Kak, ada Kak? Di kolom chat ya, Kak? Enggak Kak. Bentar Di ya mana? Kak. Di mana, Kak? Nah, itu Gibran. Ya, aku Sebentar ya Kak. Saya bagi ulang aja Kak. Sekali ini saya bagi linknya Kak, langsung aja masuk Kak. Bentar ya Kak, biar saya akhiri dulu Kak. Itu Kak, langsung aja di-oke kan Kak.
Iya, Bang. Ya, kakak-kakak yang baru datang, kawan-kawan kita lagi kerja kelompok di BOR, Kak. Karena eh, Zoom kita tadi dimulai jam 4, mereka sedang melaksanakan eh, tugas di BOR, Kak. Jadi saya harap ke depan kakak-kakak untuk lebih on time dalam melaksanakan Zoom Jimit, Kak. Oke, Kak.
Oke, terima kasih pada kakak-kakak yang sudah mengerjakan. Jadi tanpa berlama-lama, saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya dan men-share tugasnya kakak-kakak. Waktu dan tempat kami persilahkan kelompok 2. Sebentar Kak, belum siap dibikin Kak Preti. Oke, Bentar nggak ya apa-apa Kak. Kak. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tanggung. Nanti Kak Preti yang presentasikannya. Kita kelompok 2. Iya, kelompok 2 Kak. Iya. Iya, lupa. Maaf. Lagi Siapa moderatornya? Moderator yang presentasikan baru nanti kan tanya jawab nanti sekali. Siapa yang moderatornya rupanya? Kak Preti yuk, Kak Preti. Ya, moderatornya biar saya aja nanti. Iya. Oh, iya Kak. sebentar ya. Satu lagi. Udah bisa BP? Settingannya berarti itu? Atau sinyal? Iya Kak Bremna, kenapa Kak? Nggak bagus sinyalnya itu, makanya keluar masuk aja dia. Ya memang di sini pun hujan Bang. Sini pun sinyalnya kurang bagus juga, makanya nanti keluar masuk juga. Aku udah pakai WiFi pun ini, tapi tetap aja hujan kayak gini makanya. Ya, oke, baik, sudah siap nih. Jadi Oke, bagaimana cara mengirimnya. untuk mengirimnya? Kami belum siap, Kak. Udah nggak apa-apa Kak. Yang Sekarang yang presentasi itu kelompok 2 Kak. ya kelompok Kakak 2. kan kelompok 1. Itu Ya, Kak tekan Preti. dulu lah. Ya, Itu kan ada tombol panah ke atas Kak. ya, Samping tombol panah ke gambar angkat atas. tangan. Samping angkat tangan. Oke, ya, ada. Iya. Present now ya. Oke. Coba klik Kak. Udah, lalu Baru pilih mana tadi yang Kakak kerjakan. Klik Kak. mana ya? Pilih tab untuk dibagikan. Itu ada 3 itu Kak. Ada nanti Jendela. Ada jendela, Ada ada. di- Oh ya. lengkap Oke, Windows oke. sama Oke. Oke Kak. Ini ya, Baru di-share, nampak Kak. ya? Ini mantap. Belum, Ini Kak. udah mantap. Belum nampak? Belum, Nah, harus di-share dia, Kak. udah. Udah, sudah nampak? Oke. Oke. Ya. Baiklah kakak-kakak sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan masalah aspek yang akan disampaikan oleh Kak Preti kepada Kak Preti. Kami persilahkan. Nama Oh, kelompoknya apa yang dulu, Kak. nyampe? Oh, udah tadi kan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Nama-namanya hasil Kak. diskusi kelompok. Oh, baik. Ah. Saya moderator atas nama Salandani. Kelompoknya ada Kak Preti, ada Kak Ya. Ona, sama Kak Bremna, satu lagi Kak apa tadi ya? Satu lagi lupa Kak tadi. Jessi, Kak. Bukan, laki-laki. Oh, makanya tadi ditulis dulu tadi nama kelompoknya Kak, biar Kak lupa Kak. Iya, lupa tadi namanya Kak Preti. Iya. Udah nggak apa-apa sekali lagi. Nah, sekali lagi jangan biar- lupa Kak Preti ya. Iya, sama-sama belajar nih kita nggak apa-apa. Iya. Oke. Kepada Kak Preti kami persilahkan.
Oke, baik. Sebelumnya ini saya mau bertanya, saya mau menaikkan yang mau saya catat ini bagaimana ya? Apa ya dikelihat? Menaikkan ke atas karena di atas ada tulisannya lagi. Yang mana Tunggu ya, ya? Kak. Bentar ya. Coba Iya, Kakak iya. Ke keluar berhenti share dulu, Kak. Baru nanti turunkan, Kak. berhentikan berbagi gitu. Iya, hentikan dulu berbagi. Oke, udah. Baru Lalu yang Kakak saya kerjakan ulang. tadi naikkan dulu ya ulang, Kak. Naikkan dulu ke atas, Kak. Oh, oke. Oke, bentar ya, bentar ya. Iya, iya, iya. Kak Riwandi tadi yang lupa. Maaf Oh, ya Kak Riwandi. Riwandi. Oke, biar saya catat sini, Kak. Enggak apa-apa. Ya, Oke. Kak Riwandi tadi. Karena kakak itu Oke. diam aja makanya lupa. Biar saya catat, Kak Riwandi ya. Oke, oke. Dia lagi proses, bentar. Ya, enggak apa-apa, Kak. Ah, ini. Oke, ini. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Bukannya Yuk. ke bawah? Oke. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini ada tadi yang disampaikan oleh fasil kita, yaitu ada 7 aspek dalam melaksanakan ataupun menilai kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Yang pertama itu yaitu mengenai aspek modal manusia. Nah, kebetulan di dalam kelompok kami tadi itu ada yang sekolahnya berada di desa dan ada yang sekolahnya berada di kota. Nah, maka dari itu kami gabungkan aja, nggak apa-apa kakak-kakak sekalian. Ya, nggak apa-apa, Kak. Silakan. Nah. Oke ya. Yang pertama itu yang mengenai aspek modal manusia. Nah, yang pertama itu SDM pendidik khususnya dalam bidang olahraga itu sudah mencukupi untuk memenuhi seluruh ruang kelas yang akan dimasuki. Lalu yang kedua itu SDM peserta didiknya cukup mampu dalam mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Itu biasa itu di daerah perkotaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu SDM peserta didik yang masih berada di desa masih belum memenuhi karena pola pikir peserta didik harus lebih kita beri penjelasan agar mereka paham. Yang artinya kita harus menjelaskan kepada peserta didik itu lebih effort lagi agar mereka mudah memahami apa yang materi yang akan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu yaitu aspek modal sosial. Nah, aspek modal sosial ini yang pertama, peserta didik itu sudah menciptakan lingkungan belajar yang masih natural dan hubungan komunikasi dengan temannya masih sangat baik. Itu biasa itu masih berada di desa. Lalu, yang kedua, peserta didik yang berada di kota itu menciptakan suasana yang menggunakan kelompok-kelompok sehingga hubungan komunikasi dengan teman sebayanya itu kurang efektif karena mereka itu tadi seperti yang saya bilang tadi berkelompok-kelompok. Jadi tidak ke semua temannya dia berbicara seperti itu. Nah, selanjutnya itu yaitu aspek politik. Nah, aspek politik ini hampir sama kita semua baik di desa maupun di kota, yaitu sekolah bekerja sama dengan perangkat desa dan bidang-bidang bagian kependidikan ataupun bidang kesehatan lah tentunya salah yang paling dekat dengan kita seperti itu. Nah, selanjutnya yang aspek sosial atau budaya ini, mohon maaf nih, saya nggak tahu cara menurunkannya. Menurunkan ya, ntar ya. Iya, Karena ada panahnya itu Kak. Tarik panahnya ke bawah, Kak. Panah yang kanan. Ini nggak mau dia. Nggak mau dia, Kak. Iya, ini jadi coretan. Yang di apa, Kak? Yang di keyboard Kakak itu yang tanda panah ke bawah nggak bisa, Kak? Ini juga nggak bisa tanda panah ke bawah. Apakah saya ulangi lagi, tarik lagi, saya scroll aja balik? Bagaimana? Ya udah gitu aja nggak apa-apa, Kak. Untuk sementara kita gitu ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ya. Aduh, salah. Maaf. PR saya itu yang saya bagikan.
Bentar ya. Oke. Oh, ini tadi ya. Kita. Oke, baik. Yang selanjutnya tadi aspek sosial ataupun budaya, yang dimana ini setiap sekolah akan melaksanakan ibadah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolahnya. Itu baik di desa maupun di kota itu sama. Pasti tiap sekolah itu mengadakan rutinitas yang seperti ini. Nah, yang kedua itu peserta didik mengikuti program sekolah yang sudah diterapkan baik dalam memahami budaya daerah dari tiap-tiap masing peserta didik. Itu dia aspek budayanya. Pasti sudah diajarkan mengenai budaya-budaya yang mereka ketahui ataupun yang mereka miliki. Lalu yang ketiga itu adanya program P5 yang diadakan oleh sekolah. Itu juga sangat mendukung, menjadi faktor pendukung dalam peserta didik memahami budaya sosial dan budaya mereka. Lalu selanjutnya yaitu aspek fisik. Nah, di sini kami ambil yaitu aspek fisik yang pertama, bangunan sekolah yang masih berada di desa itu memanfaatkan alam untuk melakukan kegiatan, baik itu pembelajaran olahraga ataupun pembelajaran yang lainnya. Lalu yang kedua, bangunan sekolah yang berada di kota sudah cukup memenuhi fasilitas dalam melaksanakan kegiatan karena sudah disediakan ataupun sudah tersedia dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu aspek finansial. Nah, ini yang pertama, ini yang kami tarik yaitu peserta didik yang masih berada di desa itu masih kurang mencukupi sehingga pelaksanaan yang ada di sekolah itu kurang maksimal adanya karena aspek finansial tersebut kurang. Lalu yang kedua, aspek peserta didik yang berada di kota cukup terpenuhi karena akses yang dicapai cukup mudah terjangkau apabila diselenggarakan kegiatan yang dibuat oleh sekolah, yang artinya ada akses-akses keluar dari sekolah tersebut, misalnya entah ada sesuatu yang mau diselenggarakan acara ataupun kegiatan, mudah untuk menjangkaunya sehingga pembelajaran ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu dapat tercapai dengan baik ataupun maksimal. Oke, next selanjutnya itu aspek lingkungan. Sebentar, mohon maaf sebentar saya tarik lagi kembali ya Bapak Ibu. Kak. Ya, apa-apa Kak. Bentar ya. Oke. Ini terakhir ya. Oke, baik, kembali lagi. Aspek lingkungan yang terakhir yaitu yang pertama, peserta didik di desa itu lebih sehat karena berada di lingkungan atau sekolah yang cukup asri, sehingga mereka sangat nyaman sekali melaksanakan aktivitas, khususnya dalam ruangan pelaksanaan aktivitas, khususnya olahraga, karena udaranya juga sangat bersih. Nah, lalu yang kedua itu, kalau peserta didik di kota sudah lebih banyak bangunan, sehingga di kota, sekolah kita yang berada di kota ini harus lebih effort lagi dalam menciptakan suasana sekolah yang asri. Entah itu ditanam tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan lain sebagainya. Ya, baik. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan jawaban, ya mohon dimaklumi. Kita sama-sama belajar ya, Kak. Jadi inilah kami dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Kak. Terima kasih kepada Kak Preti yang sudah memaparkan tugas kita. Mungkin ada pakai pertanyaan lagi kan? Ya, siap Kak. Iya Kak. Pertanyaan atau sesi tanya jawab ataupun masukan, itu bisa Kak. Silakan kepada kakak-kakak sekalian yang punya masukan atau pertanyaan kepada kami persilahkan. Ya, kelompok 1 yang ingin bertanya silakan Kak, kelompok 1. Ataupun memberi masukan ataupun pengalaman-pengalaman bisa. Silakan Kak. Langsung aja angkat tangan Kak. Ya. Karena tidak ada, ya. Ya. Sekarang kami persilahkan.
Karena sudah tidak ada lagi, kami serahkan kepada fasilitator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Serandani dan juga kelompok 2. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bentar ya Kak. Ya Kak, seperti yang tadi Kak. Kalau dari kelompok 1 juga gini ya? Iya Kak, sama. Oke, Presentasikan bagikan. juga Kak. Bagikan yang iya. Oke. Di mana apanya? Naikkan ke atas Kak. Iya. Iya. Ayo Kakak, siapa yang jadi moderator? Silakan Kak Yoni atau Kak Jumanto, Kak Roy atau Kak Elsa. Ayo kakak. Ya udah Kak, merangkap aja Kak. Oke, Gas siap. aja Kak, nggak apa-apa kalau. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas kami. Kami kelompok 1 dengan Kak Yoni, Kak Julmanto, Kak Roy, Kak Elsa, Kak Marisina saya sendiri dan Kak Riki untuk memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama tadi tentang SDM atau sumber daya manusia. Di sekolah itu terdapat ada kepala sekolah, ada guru kelas, guru PJOK, guru agama, dan peserta didik. Yang kedua, aspek sosial di dalam sekolah. Di dalam sekolah itu ada saling menghargai, saling kerjasama, adanya forum komunikasi antara guru PJOK atau GM PJOK di tingkat sekolah. Untuk politik di sekolah masing-masing, berhubungan sekolah dengan aparat pemerintahan yang terdekat terjalin dengan baik dan hubungan ke puskesmas, salah ketik tadi kan, terjalin sehingga terprogram imunisasi dan pemeriksaan kesehatan peserta didik dan guru. Yang kelima, tentang fisik bangunan sekolah. Bangunan sekolah ataupun ruang kelas memadai. Di dalam sekolah itu terdapat ruang guru, ruang kelas, ruang UKS, kamar mandi, perpustakaan, dan lapangan. Untuk lingkungan sekolah, di sekolah masing-masing di kelompok kami itu suasana lapangannya punya lapangan hijau, sejuk dan segar sehingga membuat kegiatan pembelajaran PJOK nyaman dan menyenangkan. Untuk finansialnya, di sekolah diadakan ekstrakurikuler. Masing-masing itu sekolah ada yang melakukan pramuka ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Kemudian ada membuat program menabung anak-anak, menyediakan kantin, dan menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan melalui P5. Satu lagi yang terakhir tentang agama dan budaya. Kegiatan di sekolah setiap hari-hari tertentu melakukan kegiatan, yaitu di hari Senin melakukan upacara bendera. Di hari Selasa, Kamis, Sabtu melakukan senam kesegaran jasmani. Di hari Rabunya ada kegiatan siraman rohani. Kalau ada tempatnya teman-teman yang lain, di hari Jumat ada dilakukan kegiatan siraman rohani. Di hari Jumat itu melakukan kebersihan lingkungan sekolah. Demikian presentasi kami dari kelompok 1 kakak-kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung aja tanya Kak. Ada yang mau bertanya Kak? Ya, untuk kakak-kakak dari kelompok 2, kalau ada pertanyaan silakan. Semoga kami bisa menjawabnya.
kakak. Silakan kakak. Itu, yaitu Kak Salandani mau angkat tangan Kak. Ya, silakan Kak Salandani. Apakah SDM mempengaruhi jumlah siswa di sekolah, Kak? SDM nomor 1 ya kakak. Oke. Yang ini kakak. Ya. Apa pertanyaannya kak? SDM dengan jumlah siswa. Apakah mempengaruhi di sekolah kakak? Sorry kak, sekali lagi kak. Mohon lebih jelas karena pas lagi ribut. Apakah SDM di sekolah kakak mempengaruhi dengan jumlah siswa? Yuk kepada kakak yang lain, silakan boleh dijawab pertanyaan Kak Salandani. Oke, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Kak Salandani. Kalau menurut saya Kak, sangat berpengaruh Kak, ya. Bagaimana SDM di pedesaan ataupun perkotaan sangat berpengaruh. Jadi kalau SDM manusianya itu berpikirnya itu maju ataupun orangnya bisa apa, jadi dia kalau di SDM di kampung itu Kak masih kurang Kak. Sedangkan yang di kota itu sudah lebih bagus daripada yang di desa, seperti itu Kak. Jadi sangat berpengaruh menurut saya Kak. Ya, bagaimana Berarti dengan berarti mempengaruhi finansial. Ya kan? Iya betul Kak. Semakin banyak siswa, semakin banyak dana BOS. Berarti banyak yang harus Sudah ya, pasti Kak. ya kan itu dia. Semakin tadi kan sama dengan ada di kelompok Kak Oni kan. Jumlah siswanya 63 gitu kan. Berbanding terbalik dengan kita yang di kota sampai 1.300. Berarti kan mempengaruhi juga dana juga untuk membuat fasilitas yang ada di sekolah. Itu dia. Iya betul Mungkin Kak. seperti Makanya itu Kak, sekarang ya kan? Kak, banyak kali grouping-grouping sekolah di negeri Kak. Saya sendiri kemarin maka bisa pun pindah dari SD Kalibata karena ada pergroupingan dari 2 sekolah di satu desa Kak. Sehingga satu sekolah itu Kak, kami cuma kemarin mempunyai murid 54. Jadi kalau kurang dari 50, ya udah pasti sekolah itu tutup. Namun ada kebijakan-kebijakan kalau 54, 60 itu digroupingkannya aja Kak. Makanya sekarang masih banyak sekolah-sekolah yang digroupingkan. Memang sangat berpengaruh itu dalam hal pembangunan, kegiatan ataupun kemajuan sekolah itu Kak. Terutama program KB-nya itu Kak berjalan baik. Iya betul Kak. Oke, coba tanya, masih ada pertanyaan yang lain Kak? Berarti pencapaiannya berarti pencapaiannya untuk P5-nya itu disamakan dengan yang dengan grouping tadi itu ya, dua sekolah menjadi satu. Iya Bang. Kalau kemarin gitu Bang. Tapi sumber gurunya kami Bang, itu kan dilempar Bang, nggak bisa di situ karena menurut kemarin aturan dari dinas, itu satu lokal tidak boleh kurang dari 20, tidak lebih daripada 40 Bang. Jadi kalau muridnya 38 atau 37 itu masih satu guru Bang. Maka kemarin kami ada 7 orang dilempar cari sekolah masing-masing seperti itu Bang. Untuk penambahan jam? Enggak Bang, memang dimutasikan gurunya semua Bang. Oh, mutasi pindah ke Iya, sekolah Bang. yang lebih banyak? Iya Bang, ataupun sekolah yang di datanya sekolah yang kosong-kosong, terkhusus kita guru olahraga sebelum pengangkatan P3 Bang, banyak sekali SD-SD yang kosong guru olahraganya Bang, udah pensiun atau apa, hingga dilemparkannya kemarin di mana terdekat dari lingkungan kita Bang, seperti itu Bang. Oh iya. Oke. Oke, tutup Kak Marsina, biar kita lanjut Kak. Ya, silakan kakak-kakak, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, biar kita tutup untuk sesi pertama ini. Oke, sepertinya sudah habis Kak.
Ya, tanda diam Tolong berarti sudah selesai ya, Kak? iya, Kak, stop aja, Kak, biar kita lanjut sedikit lagi Nah, materi kita, Kak. sebentar, Kak, bagaimana cara Stop share, Kak. men-stopnya? Stop share, Kak. Stop share di mana Lihat ya? sebelah atas, Kak, biasanya, Kak. Oh, slideshow, bagikan, nggak ada nampak, Kak. Sebelah, kiri Kakak, kiri atas coba, Kak, di situ biasa, Kak. Kiri atas. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak? Coba Kakak fotokan pakai HP, Kak. Fotokan pakai HP, tata tunggu dulu. Nggak bisa ya. Mana stop screen, stop. Nggak bisa ya, Kak? Belum, Kak. Coba Kakak fotokan biar saya lihat, Kak. Izin Kak, saya sebentar keluar, maksud saya pulang. Nanti takutnya jaringan kurang stabil, maaf ya Kak. Oke, nggak apa-apa, Kak. Yang Iya, Kak. yang penting jangan dimatikan. Iya, Kak. Iya, aman. Ini di foto kirimkan ke grup Ke ya, saya Kak? aja, Kak. Gimana? Ke saya aja, Kak. Oh, bentar. Lain mungkin karena pakai Chrome ya. Iya, bisa jadi, Kak. Tapi ada nih tombol. Nggak apa-apa, Kak. Ya, guru olahraga kita belajar juga IT supaya Betul sekali, Bang. biar Ada nggak yang gaptek musim. juga sama guru yang lain. Iya. Masih Iya. meraba-rabanya kita semua, Bang. Memang syukur aja ada kegiatan ini, jadi kita bisa belajar. Bisa juga kita buat KMD kayak gini nanti nih. Bisa, Bang. Bener. Iya. Hentikan Slideshow. berbagi, Kak. Hentikan berbagi, Kak. Ini berbagi aja. Hentikannya di mana ya? Enggak, itu kan ada, Kak. Yang sambil lihat tab, sampingnya ada hentikan berbagi. Sebentar, lihat tab mana dia? Di sebelah mana? Jangan lupa pakai kacamata, Kak. Tahu aja Kak Dani, lupa kacamatanya. Bukan, di mana dia ya? Di sebelah mana kira-kira? Atas, Kak, atas. Di bawah tab yang Kakak buka itu beberapa, bawahnya hentikan Oh, berbagi. oh gitu besarnya nggak nampak. Iya, Kak. Pun. Nggak apa-apa. Oke, Makanya Oke, Kak. jangan Terima lupa kasih, Kak. kacanya. good. Siap, lanjut Kak. Oke, Kak. Di sini saya akan sedikit lagi mempresentasikan ini, Kak, studi kasus 3, Kak. Jadi tolong Kakak baca. Jadi Kakak dia nanti masuk ke model apa, Kak? Tadi kan ada 7, Kak, yang Kakak kerjakan tadi. Ada modal manusia, finansial, politik, sosial, fisik, lingkungan, dan alam. Itu Kakak baca studi kasus 3-nya dan di fitur chat, Kak, yang sebelah kanan, tulis nama Kakak dan kirim masuk ke mana itu, Kak? Oh, berarti ke masing-masing apakah dia itu masuk ke SDM, masuk ke finansial gitu ya Kak maksudnya? Iya betul itu, Kak. Jadi ini kan ada studi kasusnya, Pak, Kak. Kakak baca dulu dia itu kasusnya itu masuk ke mana? Apakah modal manusia, modal sosial, finansial, fisik atau politik? Dan tadi yang terakhir modal budaya, Kak. Coba Kakak baca dulu pelan-pelan semua, tulis namanya dan itu masuk ke mana, Kak? Saya kasih waktunya 3 menit ya, Kakak.
Kak bisa lebih dekat lagi Kak ya, lebih besar. Bentar ya, Kak. Enggak. Kak Yunta bisa dibesarkan itu di apa kita? Di laptop Kakak baru bisa, Kak. Di sini Bisa. udah. Kak fasilitator kemana dikirim apanya tadi? Fitur chat, Kak, yang sebelah kanan, Kak. Ah, Tulis nama Kakak. selagi kakak-kakak membaca, Kak fasilitator besok ada Zoom lagi. Besok sepertinya enggak, Bang. Kemungkinan dia kalau nggak Selasa, Rabu, Bang. Oh, Selasa Rabu kan. Amin. Berarti ngerjakan tugas saja ya Kak? Iya, Iya. tugasnya. Eh, Iya. sedikit kunci ya kan, Kak. Kalau makin lama menumpuk tugasnya, Kak, makin malas kita nanti sama modul-modulnya nggak terbuka, Kak. Jadi Iya, makanya alangkah baiknya langsung dikerjain banyak. langsung dikerjai. Seperti saya bilang, Kak, itu di Google udah ada jawabannya rata-rata sebagian, Kak. Jadi tinggal pandai-pandai kita mengeditnya supaya nanti soalnya lebih cepat Kakak kirim itu langsung saya nilai, langsung dinilai Kakak pun di apa saya, Kak, di LMS saya langsung naik gitu, Kak. Sehingga tugas-tugasnya bisa saya komen dan saya, beri nilai langsung gitu, Kak. Siap, biar lebih fokus lagi nanti mewasiti di PON ini, biar nggak sibuk Iya. Zoom-Zoom terus kan. Sebenarnya pas nih, Bang. Ini sebenarnya kan maka udah tiap hari kan, Bang. Karena kemarin pembukaannya sebenarnya hari Senin. Iya, Karena PPDB ketinggalan. lagi kendala semua, makanya udah rapat kayak gini, Bang. Terus modulnya sama remote-nya apa segala macam sama kami pun baru 1 hari baru dikasih semua, Bang. Makanya pening juga. Nggak apa-apa, sabar, sama-sama kita Iya, supaya Bang. berhasil semua. Iya. Kalau enggak Kakak foto aja dulu, Kak. Kalau susah kekecilan Kakak rasa, Kakak foto. Sudah Kak, Nan sudah dapat. Oke. Jadi Kalau digoyang mouse-nya nampak itu panah membesarkan kecilan itu dia. Iya Kak. ini satu lagi, Kak. Bentar ya, Kak. Ini studi 4. Ini coba baca, Kak. Itu lagi seperti tadi, Kak. Enggak satu-satu dulu dijawab Kak. Iya, jawab itu tadi, Kak. Baru tulis nama Kakak, jawab satu-satu aja pun nggak apa-apa, Kak. Studi kasusnya yang tadi udah kan? Ya sekarang yang Udah. baru lagi yang 5 kan? Iya, iya, Bang. Studi kasus 1 tadi ya Kak? 3, Kak. Nggak apa-apa. 1, 3, studi kasus 3 tadi, Kak.
Yang sudah masuk Kak Selandani, Kak Julmanto, Kak Marsina Simanjuntak. Yang studi kasus 5, Kak Yoni pun sudah masuk kawan-kawan. Studi kasus 5, Kak Selandani sudah masuk. Kak Honorika yang pertama sudah masuk ya. Oke Kak, apakah sudah siap Kak? Biar kita lanjut Kak. Sedikit lagi, Kak. Oke Kak. Ya. Arah belakang saja masuk. Kita lanjut Kak. Oke, kita lanjut ya Kak. Oke, di sini berdasarkan diskusi mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidik Anda, strategi apa yang Anda lakukan, ini sudah kita kerjakan tadi Kak. Jadi, sini ada tugas Kak, tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpulkan melalui LMS. Proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul berikutnya, khususnya modul 2.5 dan modul 3. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah di akhir modul 1.6. Jadi, apa saja tahapannya? Pertama itu Bapak dan Ibu akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang kedua,
Bapak dan Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Itulah salah satu nanti tugasnya, Kak. Jadi, itu nanti Kakak buat. Jadi sini nanti lakukan seperti ini nanti dia, Kak. Aset, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, keterangan. Seperti itu dia, Kak. Dan pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dan bapak ibu guru sekalian, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, terima kasih atas waktu yang sudah kakak berikan pada Zoom meeting kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua. Jadi, permintaan saya cuma satu, jika kalau Zoom-nya jam 4, tolong kepada kakak-kakak untuk tepat waktu, sehingga kedepannya Zoom kita bisa lancar kakak-kakak sekalian. Jadi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, kepada Abang Anda, Ricky, tolong bawa doa, Bang. Doa biasa aja, Bang. Biasa aja, menurut keyakinan masing-masing. Udah Iya, baru, menurut keyakinan masing-masing doa dimulai, doa selesai. Iya. jangan baru nampak langsung apa. Ini juga sama kayak abang ini, can-can terus ini. Oke, Bang Rick. Oke, kalau gitu Bang Julmanto Sembiring, tolong bawa doa kita Bang Julmanto. Abang kita Ricky ini pemalu juga ini. Bang Julmanto. Baiklah kakak sekalian, untuk iya, Kak. mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Oke, sekarang sesi foto, tolong open kamera kawan-kawan. Agak senyum Oke. Kak Preti. Bawa mobil dia, Bang. Oke, Kak. Kak, Bang Julmanto tolong dipoto, Kak Julmanto, tolong dipoto, Kak. Kalau di laptop bagaimana? Foto apa yang mau dipencet ya, Kak? Itu Pakai ada HP. nanti. Pakai HP aja kalau susah, Bang Julmanto. Kalau laptopnya tahun tinggi kayak laptop Kak Preti itu bisa langsung dari laptop dipoto tanpa. Iya, laptop kita ini pinjam-pinjam juga ini. Fotoku pun kabur-kabur nih ya. Sama lah, Bang. Ayo Kak Julmanto. Kalau dari handphone nggak dapat semua, Kak. Nggak Oh, dapat iya. semua. Aki yang foto ya, banyak kali sih. Aja. Oke. Oke, Abang Siap. foto, Bang. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, yuk satu kali lagi. Salam olahraga, 1, 2, 3. Ya, oke. Oke. Matikan videonya lah. Izin Kak, tadi yang terakhir nggak dengar karena ada tamu Kak. Apa itu tadi pesan Kak? Oh, itu nggak pesannya tadi kan, Kak. Kalau kita Gmat tepat waktu biar cepat juga selesainya gitu, Kak. Itu aja Kak. Siap Kak.